Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zalfa Putri dengan NPM 2217051042 dari kelas D. Di sini saya akan melakukan pengerjaan studi kasus dalam memenuhi ujian praktikum atau UTP mata kuliah Internet of Things atau IoT. Yang pertama, di sini ada studi kasus di mana seorang petani di Desa Wonosobo memerlukan alat bantu untuk mengawasi kebunnya secara otomatis guna melindungi tanaman dari hama, dan alat ini harus dapat beroperasi 24 jam dan dikendalikan dari jarak jauh melalui smartphone. Kemudian di sini ada beberapa kebutuhannya, yaitu ada perangkat yang dilengkapi dengan buzzer dan akan mengaktifkan suara apabila mendeteksi hama dalam radius kurang dari 2 meter. Nah, saat hama mendekat kurang dari 2 meter, maka perangkat ini akan mengirimkan notifikasi ke smartphone kita. Kemudian pengguna juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi buzzer dan notifikasi melalui smartphone. Oke, kita mulai saja. Di sini kita pilih ESP32, kemudian ini kita pilih ESP32. Di sini saya akan menggunakan LED. Kemudian saya juga akan menggunakan buzzer. Kemudian untuk mendeteksi jaraknya itu kita gunakan ultrasonic. Ini. Nah, kemudian kita sambungkan. Oh ya, resistornya. Resistor. Trik ini kita hubungkan ke kemudian kita warnai aja kabelnya supaya nggak bikin bingung. Sini trik itu hijau. Ini kuning untuk GND, hitam. Ini GND kita bilang hitam. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini saya menggunakan ultrasonic untuk mengukur jaraknya, kemudian LED untuk memberikan tanda bahwa hamanya telah mendekat kurang dari 2 meter, kemudian ada buzzer, dia akan berbunyi. Kemudian kita ke blink. Sini di blink kita buat dulu template-nya.
kita namai UTP IoT JD, UTP IoT, kemudian deskripsinya kita kosongkan saja. Nah, kemudian kita tambahkan data streamnya. Yang pertama adalah kita menggunakan jarak atau distance. Di distance ini kita ganti dulu warnanya. Untuk distance saya ganti jangan merah, ganti menjadi warna ya merah nggak apa-apa. Kemudian data type-nya itu double, unitnya ini centimeter, centimeter. Kemudian yang di sini minnya 0, ini 400, dan defaultnya saya akan isi dengan 400. Kemudian yang kedua, di sini saya akan menambahkan untuk yang LED R. Kemudian di sini tentu kita ganti menjadi warna merah. Kemudian udah kita create. Kemudian selanjutnya kita akan tambah switch. Kemudian untuk web dashboardnya kita tambahkan LED-nya. LED R, terus data streamnya kita pilih yang LED. Kemudian untuk distance di sini saya menggunakan label. Kemudian di sini kita akan gunakan nama distance. Change color di sini saya gunakan, berarti semakin ke kiri dia akan semakin merah. Save. Kemudian kita tambahkan lagi untuk switch-nya, untuk menghidupkan, mengaktifkan, dan mematikan. On value 1 of value. Nah, di sini kalau on kita kasih label on dan off. Oke, kemudian kita save. Nah, di sini udah. Kemudian kita ke device. Kemudian kita tambahkan new device from template. Di sini kita tambah. Nah, sudah selesai. Ini kita copy. Kemudian kita edit terlebih dahulu untuk menambahkan notifikasi. Jadi dia nanti memberikan notifikasi ke handphone kita. Di sini saya akan set untuk notifikasi. Dia akan mengirimkan notifikasi setiap 1 detik. Ini kita checklist, kemudian di notifikasi. Di sini email ke device owner. Kemudian ini kita checklist, kita create. Kemudian notifikasi sudah dibuat. Nah, kemudian kita save and apply. Nah, di sini sudah ya.
sudah kita buat. Kemudian yang pertama kita masukkan dulu library yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan library Blink dulu. Kemudian ada library buzzer. Kemudian ada library dari ultrasonicnya. Ultrasonic ini. Kemudian kita klik. Sudah, kemudian selanjutnya kita kembali ke kode. Nah, di kode ini kita paste yang sudah dimasukkan tadi. Nah, kemudian di sini kita akan menginisiasi dari LED-nya, LED ultrasonic dan buzzernya. Sini kita hapus dulu. Sini kita tambahkan define blink print serial. Sudah, kemudian selanjutnya kita include include blink simple display 32.com. Kemudian kita include ultrasonic data share out. Ini kita salin aja yang dari sini. Nih. Kemudian share SSID itu kita ultrasonic. Nah, untuk yang ultrasonic ini kita akan lihat inisiasi ini. Untuk yang trik, kembali. Jadi yang trik ini kita inisiasi ke 2 dan echo ini inisiasi ke 4. Kemudian kita inisiasi dari pin ini, LED ini. Sini dimana untuk pin
rate ini adalah 12, kemudian buzzernya itu adalah 16, kemudian kita inisiasikan bahwa distance-nya itu adalah 0. Kemudian kita buat fungsi untuk tidak mengaktifkan buzzernya. Kemudian kita juga buat fungsi untuk menonaktifkan dari bunyi buzzernya. Integer pin value itu ada sama dengan parameter as integer. Kemudian untuk serial kemudian kita buat kondisi jika pin value itu adalah 1, maka buzzernya akan switch. Baik, kemudian selanjutnya kita buat fungsi untuk mengirimkan sensornya. Kita buat fungsi void send sensor. Kemudian kita beri delaynya 1000. Double distance di sini kita menggunakan dalam satuan sentimeter.
Kemudian kita buat kondisi. Di sini kan karena kita menggunakan dalam format cm. Jadi kita buat kondisi hamanya ini tadi, perangkat akan mengaktifkan suara apabila mendeteksi hama dalam radius kurang dari 2 meter. Jadi kita buat kondisi dimana apabila jarak kurang dari 200 cm, tadi kan apabila switch busnya ini 1 untuk mengaktifkan ini tadi nilainya adalah on, maka dia pin LED R ini akan nyala. Kemudian dia akan memprintkan kita buat ininya, deteksi hama dalam radius kurang dari 2 meter. Nah, dia akan memprintkan warning terdeteksi hama dalam radius kurang dari 2 meter. Kemudian selanjutnya kita bring virtual write ini, dimana kita akan mengaktifkan dari LED nya. Tadi kan LED itu tadi P1. Jadi kita akan mengaktifkan LED-nya. Kemudian kita akan mengaktifkan buzzernya dengan kita my tone. Kemudian kita akan kirim notifikasi ke Blink lock event notifikasi terdeteksi hama dalam radius kurang dari 2 meter. Kemudian di sini kan untuk jarak kurang dari 200. Kemudian kita buat kondisi lainnya, else, dimana kalau dia jaraknya lebih dari 200 meter, dia pin LED-nya ini kita akan matikan. Kita buat low. Kemudian kita akan memprintkan tidak ada hama. Tidak ada hama yang terdeteksi. Tidak ada hama yang terdeteksi. Kemudian kita akan buat LED-nya tidak menyala. Dan buzzernya juga akan mati. Tadi kita pakai fungsi my no tone. Baik, kemudian kita
buat kondisi else lagi. Kita akan buat apabila ini dalam kondisi off, ini apabila switch ini dalam kondisi off. Di setupnya kita buat inlet air output, kemudian kita buat untuk buzzernya juga. Kemudian kita setting untuk delaynya itu adalah 1500. Kemudian void loopnya kita buat delaynya ini 1500. Kemudian kita lihat blink run, kita panggil fungsi sensornya, kita panggil fungsi timernya. Sudah selesai, kemudian kita save. Di sini save-nya dengan format UTP IoT kelas npm nama. UTP IoT kelas D PM nama. Kemudian kita run.
Kita tunggu proses runningnya. Ini tadi kan pakai huruf kecil. Distance. Nah, coba kita running. Coba kita run ulang. Kita tunggu proses runningnya. Ini proses connect dulu. Nah, di sini jaraknya kan 400. Kita setting coba ke 132. Nah, di sini buzzer dalam kondisi off. Silakan nyala terlebih dahulu karena di sini di blinknya ini switchnya masih dalam kondisi off. Kita on kan terlebih dahulu. Nah, di sini akan tertulis pesan warning terdeteksi hama dalam radius 2 meter, kurang dari 2 meter. Karena di sini jaraknya kan 132 cm atau 1,32 meter. Nah, kemudian kalau dia lebih dari 2 meter, maka nih misalnya saya setting jaraknya segini, kemudian dia akan mengirimkan output tidak ada hama yang terdeteksi dalam radius kurang dari 2 meter. Begitu. Nah, coba kita setting 2 meter. Di sini LED-nya akan menyala dan distance-nya ini 2 cm atau 0,2 meter. Kemudian kita akan lihat apakah notifikasinya akan muncul di HP saya. Nah, di sini kita akan lihat apakah notifikasinya akan muncul di handphone saya.
Kita tunggu notifikasinya. Nah, di sini telah muncul notifikasi dari email maupun dari aplikasi Blinknya. Bisa kita lihat, dia akan mengirimkan notifikasi setiap 1 detik, seperti yang sudah disetting tadi. Dan bisa diatur dari smartphone kita. Dari sini kita bisa meng-on dan off-kan sistemnya seperti perintah di sini. Pengguna dapat mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi buzzer dan notifikasi melalui smartphone. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.